Puji Tuhan, shalom saudara. Sekali lagi shalom. Apa kabar? Apa kabar? Kita bukan saudara-saudara kemuliaan yang paling dahsyat buat ada di atas segalanya. Terima kasih hari ini tepat kita boleh merayakan bersama-sama dengan seluruh jemaat Tuhan di muka bumi ini. Kita boleh merayakan hari Pentakosta, di mana Tuhan Yesus mencurahkan Roh Kudus-Nya. Mari kita sama-sama merayakan kuasa Tuhan hari ini di tengah-tengah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat Roh Kudus yang Kau curahkan atas setiap kami Tuhan. Haleluya. Roh Kudus bercurah di tempat ini, berapa dengan ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus bercurah pada gerejanya, membangkitkan kami lihatnya. Hari inilah harinya Tuhan. Saat bebas tiba, dosa kami mengatakan, mari bersorak bagi Dia.
Tuhan, hari ini adalah hari spesial buat kita anak-anak Tuhan, buat kita gereja Tuhan di atas muka bumi ini. Karena pada hari Minggu ini kita merayakan hari Pentakosta. Ya, kita orang-orang yang lahir di gereja aliran Pentakosta, ada rasa kebanggaan yang lebih pada saat kita merayakan hari pencurahan Roh Kudus. Saya ingat ada lagu yang luar biasa. Api Pentakosta ku punya, ku biarkan menyala. Api Pentakosta ku punya, ku biarkan menyala, menyala, menyala selamanya. Wih, puji nama Tuhan. Dalam peringatan hari Pentakosta ini, kita juga sudah belajar tentang lambang-lambang Roh Kudus. Kita makin memahami, kita makin mengerti apa Roh Kudus. Dan sekarang ini kita gereja yang hidup di zaman Roh Kudus, kita sedang bermitra dengan Roh Kudus. Kita sedang berjalan bersama Roh Kudus. Kita menjadi sahabat-sahabatnya Roh Kudus. Kita mengandalkan Roh Kudus untuk mendampingi perjalanan hidup kita, mendorong, memberi semangat kepada saudara dan saya. Roh Kudus juga menjadi penasehat ajaib. Yuk kita satu dalam doa semua, mulai dari anak sekolah minggu, remaja, pemuda, orang tua semua. Mari kita tunduk kepala, kita siap diberkati kebenaran firman Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan untuk perayaan hari Pentakosta pada hari ini, di mana Roh-Mu sedang dicurahkan atas seluruh kami, atas gereja. Bukan cuma dicurahkan, tapi Engkau sedang membakar hidup kerohanian kami. Kami siap diberkati dalam perayaan ini. Urapi hamba dengan urapan yang baru, kuasa, wibawa, otoritas-Mu menyertai pelayanan hamba. Demikian juga kepada semua yang di rumah, kami diberikan hati seorang murid. Kami siap diajar, dibentuk sesuai dengan kebenaran firman-Mu, sehingga kami semakin serupa ke arah Engkau. Dan pada waktunya menjadi pengantin yang dewasa, siap masuk dalam pesta nikah anak domba. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita baca Kisah Rasul pasal yang kedua ayat pertama sampai dengan ayatnya yang keempat. Ini peristiwa Pentakosta. Nanti saudara baca sampai selesai. Nah, kita akan baca. Saya akan mulai dengan ayat pertama. Ketika hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberitakan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Luar biasa. Ingat waktu Yesus terangkat ke surga, Tuhan Yesus pesan, jangan pergi dari Yerusalem, tinggal tenang di Yerusalem sampai penolong itu dicurahkan, penolong itu dikirim, diutus untuk menolong saudara dan saya. Penolong itu siapa? Satu pribadi yang bernama Roh Kudus. Roh Kudus, kita ingat pelajaran lalu, diambil dalam bahasa aslinya Parakletos. Artinya satu pribadi yang dipanggil untuk mendampingi saya dan saudara dalam berjalan, menjalani kehidupan ini. Satu pribadi yang juga akan mendorong ketika kita butuh dorongan, butuh semangat. Dan satu pribadi ini juga yang akan menuntun hidup kita. Dia akan menasehati kita, memberitahukan jalan-jalan kebenaran dalam menjalani kehidupan. Luar biasa. Berbahagia kita hidup bukan saja seperti nabi-nabi di dalam perjanjian lama dalam
pemerintahan Allah. Allah langsung berfirman pada para nabi. Kita juga bukan gereja yang hidup di zaman Yesus hadir secara fisik, manusia Yesus ada bersama 12 murid dan orang-orang di zamannya. Tetapi saudara dan saya adalah gereja yang hidup di akhir zaman, gereja yang hidup di mana rohnya dicurahkan atas saudara dan saya untuk mendampingi kita dalam menjalani kehidupan, mendorong, memberi semangat, dan memberi nasihat. Kita melihat di dalam ayatnya yang pertama, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Mereka selama 10 hari berdoa, hari pertama, hari kedua, sampai pada hari ke-10. Saat mereka selesai, mereka berdoa sungguh-sungguh, Roh Kudus dicurahkan. Ada angin, dikatakan ayat yang kedua, turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras, menguasai ruangan itu. Roh Kudus juga dilambangkan seperti angin. Dia bisa lembut, tapi dia bisa seperti angin yang keras, menyapu semua yang ada. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api. Roh Kudus juga dilambangkan seperti api, seperti nyala api, lidah-lidah api. Ya, saudara yang kekasih, kuasa Roh Kudus digambarkan sebagai nyala api sesuai dengan fungsinya. Kenapa lambangnya api? Kita ingat, api sanggup menghantarkan panas kepada apapun dan siapapun yang ada di sekelilingnya. Kalau saudara hidup di negara yang memiliki 4 musim, di rumah mereka ada tungku-tungku pemanas. Kalau pada zaman dahulu tungku itu benar-benar satu tempat di mana kayu-kayu dibakar di ruang tamu itu, sehingga ruang tamu di luar salju dingin, mungkin lebih dari di bawah 0 derajat, tetapi ruangan yang ada api, ada terang, ada kehangatan. Api juga dipakai untuk tukang besi, untuk memurnikan emas menjadi logam mulia, dibakar lebih dari 100 derajat kepanasannya, tingkat suhu panasnya, dan logam-logam yang yang harus dibersihkan dari emas itu, untuk emas itu jadi emas murni. Dengan panas api yang tinggi ditambah cairan kimia, maka logam-logam lain itu akan naik ke permukaan dan emas itu dimurnikan dengan api. Saudara ingat juga seorang penjunan yang membuat gerabah, setelah bentuknya jadi, maka itu harus dibakar, itu juga membutuhkan api. Ya, kalau saudara seperti tanah liat, saudara dibentuk oleh tangan penjunan Tuhan Yesus, dibentuk sebagaimana kebutuhan dan maunya Tuhan Yesus, lalu kita dibakar untuk bentuknya itu stabil, untuk bentuknya itu tinggal tetap. Dari tanah yang lembek dibentuk, kemudian dibakar sesuai kehendak Tuhan. Dan juga dipakai pembuat lampu-lampu dari gelas. Gelas seperti ini juga dibakar sedemikian rupa pada saat dalam membentuknya. Jadi Roh Kudus dicurahkan seperti api, ya. Bagaimana kita dapat mengobarkan api Roh Kudus di dalam diri kita? Kalau Roh Kudus itu adalah api, ya. Lalu bagaimana supaya api itu tetap menyala? Tadi saya mulai dengan nyanyi, api Pantekosta ku punya, ku biarkan menyala. Ketika hari Pantekosta, dia turun seperti lidah api 2000 tahun yang lalu. Sampai hari ini di generasi kita, di zaman Roh Kudus, dia harus menyala, bahkan menyala lebih lagi dan lebih lagi dalam pemakaian Tuhan. Api Pantekosta ku punya, ku biarkan menyala. Api Pantekosta ku punya, ku biarkan menyala, menyala, menyala di hati. Api Kristus
Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala. Api, 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 api Kristus sudah menyala. Bagaimana Roh Kudus dalam hidup saudara? Api Pantekosta itu masih menyala? Kalau sudah redup, mari kita mau buat menyala apinya makin besar lagi. Caranya, perhatikan yang pertama, hidup dekat dengan sumber kobaran api. Sumber api itu adalah Roh Kudus. Ya, kita hanya percikan-percikan dari api Roh Kudus. Saudara, kalau ada pekan olahraga nasional di bawah obor, diambil dari sumber api abadi, ya, di salah satu gunung di Indonesia misalnya gitu. Itu secara estafet di bawah dari provinsi ke provinsi. Kalau nanti ponnya ada di Papua, saya tidak tahu bagaimana ya bawa apinya itu. Tetapi dia tidak padam walaupun dia bergeser dari kota ke kota, dari provinsi ke provinsi. Nah, walaupun api Roh Kudus dicurahkannya 2000 tahun yang lalu untuk gereja Tuhan pertama, jemaat mula-mula di Kisah Para Rasul, api itu diestafetkan sampai kepada zaman di mana gerejanya saudara dan saya sekarang hidup di dalamnya. Jadi kalau kita mau api Roh itu, api Pantekosta, semangat Pantekosta itu tidak padam, kita harus di sini dikatakan dekat dengan sumber api itu. Yohanes 15 ayat 4 dan 5. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari diri sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ya, jadi tempel sumber api itu, sumber panas itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Lalu yang kedua, hidup dan menjalin hubungan dengan orang-orang yang rohnya berkobar-kobar. Amsal pasal 13 ayat 20. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa yang berteman dengan orang bebal menjadi malang. Mau jadi apa kita nantinya, salah satunya ditentukan dengan siapa kita bergaul. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang bersemangat untuk Tuhan, untuk melayani Tuhan, untuk mengiring Tuhan, maka kita akan ketularan semangat itu. Jadi jangan bergaul dalam pergaulan yang salah. Bergaul cari orang-orang yang sama-sama berkobar-kobar rohnya di dalam Kristus, maka saudara akan terus menyala, punya semangat dan akan membuahkan hasil yang luar biasa dalam pelayanan kita kepada Tuhan. Ya, saudara, ada pepatah mengatakan begini: kalau kita berteman dengan penjual parfum, penjual minyak wangi, maka kita akan ikut wangi. Ya, kalau kita bergaul sama tukang oli, sama orang bengkel, kita nanti akan belepotan oli, belepotan semua peralatan bengkel, hitam semuanya. Jadi kalau kita bergaul dengan anak-anak Tuhan, sesama anak Tuhan yang punya hati, yang punya semangat, sering kumpul, diskusi, maka yang hasil dari diskusinya adalah ide-ide yang baru untuk melayani Tuhan, ide-ide baru untuk mengembangkan pelayanan, mengembangkan talenta, mengembangkan karunia, mengembangkan pelayanan. Dari satu gereja lokal GBI Sola Gracia lahirlah gereja-gereja. Tidak perlu jadi cabang dari GBI Sola Gracia, tapi kita melahirkan gembala melahirkan gembala, jemaat melahirkan jemaat baru dibuka. Orang akan bilang, wah, kami membuka jemaat ini dimentori oleh GBI Sola Gracia. Kami membuka PAUD ini dimentori oleh PAUD Nehemia. Itu akan jadi kesaksian yang luar biasa. Lalu kita sering kumpul ini, yang sama-sama melayani,
sama-sama punya roh, punya api Pantekosta. Duduk, makin didiskusikan, makin hangat, lahir ide-ide baru, lahir langkah-langkah baru untuk memajukan pelayanan. Tapi kalau saudara kumpulnya hanya cuma untuk pencemooh, dikatakan dalam Pemazmur, apa sih pencemooh? Yang lihat apapun nggak pernah dibilang positif. Dia bisa bikin itu karena begini. Dia lagi bikin apa di situ? Penuh dengan kecurigaan. Sehingga apa? Iblis menunggangi kecurigaan itu. Pikiran jadi tidak baik. Menuduh yang belum tentu benar. Tapi kalau kita kumpul dengan orang-orang yang seroh, kalau orang satu roh dia akan menangkap, oh teman saya punya karunia ini, saya punya ini. Ketika digabungkan akan makin berkobar cinta akan Tuhan, makin berkobar rasa bertanggung jawab dalam pelayanan. Bukan makin hilang, tidak ada berita, tidak jelas. Nanti sudah hilang bicara yang tidak baik di belakang sana. Itu bukan pekerjaan Roh Kudus. Di hari Pentakosta ini, saudara dibakar. Lidah-lidah api, tiupan. Saudara pernah lihat angin puting beliung datang? Dia berputar semua, tidak ada yang tidak dijangkau masuk dalam putaran itu. Kalau kita adalah orang-orang yang bersekutu sehati, sepikir, setujuan untuk kemuliaan Tuhan, duduk bersama, firman Tuhan katakan kesanalah berkat Tuhan diarahkan, dan kemajuan-kemajuan itu akan kita rasakan. Berkat rohani, berkat jasmani, perlindungan Tuhan. Di zaman COVID ini, sementara orang pusing, walau sana sini situ pusing, semua orang susah. Saudara lagi susah? Atau saya tetap tertawa? Habakuk bilang, sekalipun pohon ara, pohon anggur tidak berbunga, tidak berbuah, pohon zaitun gagal panen, kambing domba terhalau dari kurungan, namun aku beria-ria di dalam Tuhan yang menyelamatkan. Kenapa bisa beria-ria? Karena ada Roh Kudus di dalam hidupnya. Tidak mengeluh, tetapi dia menyesuaikan. Ya Roh Kudus, sekarang di zaman ini, di COVID kapan selesainya lockdown ini? Saya terpusing kapan itu akan selesai. Yang saya pusingkan kalau Roh Kudus tinggal jauh dari hidup saya. Saya akan bingung menghadapi hari esok. Tapi karena Roh Kudus ada dalam hidup saya tahu hari esok saya Tuhan yang pimpin. Ku tahu hidupku dalam tangan-Mu Tuhan. Ku tahu masa depanku pasti dalam tangan-Mu. Kenapa harus takut? Kalau kita adalah orang-orang yang bukan sekedar, oh saya orang Kristen hari ini, setelah Tuhan Yesus naik 10 hari kemudian kita merayakan hari Pentakosta. Bukan, ini bukan sekedar perayaan, tapi aku mengalami roh Pantekosta itu, api Pantekosta itu, Roh Kudus itu ada dalam hidupku. Sehingga tetap eksis. Orang mau bicara apa, orang mau ngomong apa, dunia sedang terjadi apa, aku mau memandang Engkau Tuhan. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kalau ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu. Betul nggak? Berapa umur saudara hari ini? Ada yang sudah 70 tahun? Di atas 70 tahun? Benar nggak? Selama ku hidup bagimu. Betul atau tidak? Itu persoalannya. Hari ini katakan, aku bukan sekedar merayakan hari Pentakosta, tapi aku mengalami api Pantekosta itu, Roh Kudus itu diam dalam hidupku, berkobar-kobar dalam kehidupanku. Tuhan Yesus memberkati. Siapkan diri untuk perjamuan kudus.
Mari kita tunduk kepala mengucap syukur buat firman Tuhan dan menyambut perjamuan kudus. Kami mengucap syukur Tuhan buat firman-Mu, biarlah Roh Kudus, Roh Pantekosta, api Pantekosta itu berdiam, membakar hidup keimanan kami, membawa kami jadi saksi-Mu dimanapun kami berada, dan melayakkan kami dari hari ke hari makin serupa ke arah Engkau. Saatnya kami terima tubuh dan darah-Mu Tuhan, layakkan hamba selaku gembala sidang untuk memimpin sakramen perjamuan ini. Layakkan seluruh jemaat di rumah Tuhan untuk menerima tubuh dan darah-Mu, bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Hamba menumpangkan tangan untuk semua peralatan yang kami pakai, hosti anggur yang akan kami terima, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, perjamuan kudus ini dibangun dari 1 Korintus 11 ayat 23. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Mari yang di rumah yang sudah pegang perjamuan, hostinya diangkat bersamaan dengan saya di sini di gereja. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, amin kan? Puji nama Tuhan. Tuhan mendengar pengakuan saudara. Mari kita mengangkat dengan rasa syukur. Kita melihat tubuh itu dipecah-pecahkan untuk pengampunan dosa saudara dan saya. Tubuh yang utuh itu diremukkan untuk kesatuan gerejanya. Dan tubuh itu diremukkan. Di sana ada pengampunan dan ada kehidupan yang kekal. Kita makan dengan penuh rasa syukur. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Saudara siap jadi saksi Kristus? Saudara siap jadi pemberita-berita keselamatan, kabar baik lewat pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Darahnya menyucikan, darahnya menyelamatkan, darahnya menyembuhkan. Oleh darahnya kita akan masuk dalam kehidupan yang kekal. Kita minum dengan penuh rasa hormat dan rasa syukur dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum dengan rasa syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur buat pengorbanan-Mu, buat tubuh dan darah-Mu Bapa. Oleh bilur-bilur-Mu yang sakit di rumah mengalami kesembuhan, yang tidak berpengharapan diberi pengharapan yang baru lagi, yang ada dalam pergumulan dibawa pada jalan keluar. Dan lebih daripada itu, kita yakin hidup pada waktunya masuk dalam kerajaan surga. Kehidupan kekal bersama dengan Dia selama-lamanya. Tuhan, Engkau melihat seluruh jemaat-Mu di rumah masing-masing. Engkau lawat tiap pribadi mulai dari sekolah minggu, anak-anak ini Tuhan, remaja, pemuda, orang dewasa. Jauhkan kami Tuhan, tutup bungkus kami, jauhkan dari sakit penyakit, terutama dari serangan COVID-19. Kami tolak, kami patahkan dalam nama Yesus. Kami sehat senantiasa di dalam Tuhan. Kami mau pakai kesehatan itu untuk memuliakan Tuhan, untuk bersaksi, menjadi saksi-Mu yang luar biasa. Biarlah api Pantekosta itu tetap menyala membakar seluruh anggota keluarga GBI Sola Gracia. Memberkati kota kami Jayapura, memberkati provinsi Papua, memberkati bangsa negara kami Indonesia Tuhan.
memberkati Sinode Gereja Betel Indonesia. Bapa di dalam surga, kami mengangkat saudara-saudara kami mengangkat keluarga kami yang di luar Papua, dimanapun berada, semua juga dalam pemeliharaan Tuhan. Para jemaat-Mu, sahabat-sahabat yang berstatus bekerja sebagai tim medis di rumah-rumah sakit yang ada di kota ini, di kabupaten, ya Bapa, Engkau menolong, proteksi Tuhan. Jauh daripada proteksi peralatan yang harus dikenakan secara medis, proteksi darah Tuhan ada pada setiap keluarga kami, ada pada jemaat-Mu yang berprofesi di rumah-rumah sakit sebagai tim medis. Memberkati Tuhan semua kegiatan aktivitas kami, keluar masuknya kami, saat kami harus keluar untuk membeli kebutuhan pokok, untuk kebutuhan hidup kami. Proteksi kami dengan kuasa darah-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada akhirnya saudara-saudara yang kekasih, arahkan hidupmu. Mari terimalah berkat, biar kiranya kasih Allah Bapa melimpah atasmu. Kasih Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus-Nya menguasai hidup saudara dan saya. Dari perayaan Pentakosta ini sampai Maranatha. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kevin Arianto Tampang, berdasarkan iman percayamu, pengakuan imanmu kepada Tuhan Yesus Kristus, hari ini kami membaptis engkau di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bila ku melihat apa yang kau buat di dalam Hari ini hidupku ini, hanya air mata, tanda sukacita mengalir di hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur atas kebaikan-Mu, Yesus. Ku bersyukur atas kasih setia-Mu.